Sebelumnya, Qin Mu, Kaisar Yanfeng, guru negara, dan istrinya telah tiba di altar langit untuk menghentikan penobatan Ling Yuxia sebagai kaisar baru. Sementara itu, Sekte Tianmo telah membuat kekacauan di kekaisaran. Qin Mu mulai menaiki tangga altar langit, namun Ling Yuxia telah memiliki rencananya sendiri, di mana para biksu dan Taois aliran Dao yang menyamar merobek jubah mereka dan berteriak akan membunuh Qin Mu, pemimpin dari Sekte Tianmo. Meski mereka dikepung di berbagai penjuru altar langit, Qin Mu terus melangkah maju. Saat itu juga, lebih dari 300 bendera besar muncul, diikuti oleh kedatangan 360 Master Aula, 12 tetua pelindung Sekte Tianmo, 2 Raja Surgawi Agung, dan 8 pengawas agung. Pertarungan para ahli alam kehidupan dan kematian menghancurkan istana-istana di sekitar altar. Kekacauan terjadi di seluruh kota kekaisaran. Keluarga bangsawan yang selama ini bersembunyi membantai para biksu Sekte Great Lei dan Taois Sekte Dao yang memberikan dukungan tambahan kepada pihak istana. Di puncak altar langit, Ling Yuxia dilanda kepanikan. 2 orang kultivator di sampingnya mencoba menyerang, tetapi tewas seketika dibunuh oleh 8 pengawas agung. Ling Yuxia kemudian berteriak menyatakan dirinya sebagai kaisar dan menuduh para pejabat sipil serta militer berkhianat karena bekerja sama dengan praktisi Sekte Tianmo. Di saat itu juga, Kaisar Yanfeng meminum pil obat yang diberikan oleh Qin Mu, menumbuhkan kembali rambutnya dan menghapus bekas luka pisau di wajahnya, hingga identitas aslinya terungkap. Sementara itu, guru negara melakukan hal yang serupa, menghilangkan tanda di wajahnya. Melihat Kaisar Yanfeng dan guru negara telah kembali, semua pejabat dan militer segera berlutut kepadanya. Ling Yuxia yang terpojok nekat menyerang Kaisar Yanfeng dan guru negara sambil mengatakan bahwa ia adalah putra langit. Namun 8 pengawas agung menyerangnya secara bersamaan hingga ia memuntahkan darah, lalu berubah menjadi naga dan terbang melarikan diri. Tetapi para pengawas agung menghilang dan muncul kembali dalam sekejap untuk menangkapnya, memaksanya berlutut di puncak altar langit. Kaisar Yanfeng kemudian memerintahkan para pejabat dan militer untuk segera menumpas pemberontakan. Pasukan kerajaan pun bergerak membantai para biksu Sekte Great Lei dan Taois Sekte Dao yang memberontak. Ketika Qin Mu tiba di puncak altar, Ling Yuxia tak berdaya di bawah tekanan 8 pengawas agung. Qin Mu membungkuk di dekat telinga Ling Yuxia dan berbisik bahwa tindakannya hari ini bukan demi membantu Kaisar Yanfeng, melainkan demi membalas kematian Raja Surgawi Qian dan Raja Surgawi Lu dari Sekte Tianmo. Ling Yuxia menatapnya dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebelum ia bisa bereaksi, Qin Mu menghunus pedang pelindung junior dan memenggal kepala Ling Yuxia dalam satu serangan cepat. Kepala Ling Yuxia pun terlempar ke udara. Sementara itu, Kaisar Yanfeng, guru negara, beserta istrinya tiba di puncak tepat saat eksekusi itu selesai. Pemandangan itu membuat hati Kaisar Yanfeng bergetar hebat, dipenuhi ketakutan saat melihat Qin Mu dengan dingin mengibaskan darah dari pedangnya lalu menyarungkannya kembali, menyadari betapa mengerikannya sosok pemuda di hadapannya. Sementara itu, istri guru negara merasa khawatir setelah melihat tindakan Qin Mu. Setelah pertempuran di altar langit berakhir, para biksu Sekte Great Lei dan Taois Sekte Dao yang masih hidup memilih melarikan diri, sementara sebagian besar dari mereka tewas dalam pertempuran. Darah mereka bahkan mengalir dari puncak altar, membasahi seluruh tangga altar langit hingga ke bawah. Melihat kemenangan Kaisar Yanfeng, para pejabat, utusan, dan para pemimpin sekte berlutut serentak sambil menyerukan, "Hidup yang mulia." Adapun istri guru negara merasa khawatir melihat Qin Mu menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan. Namun guru negara menjelaskan bahwa bagi Qin Mu, Kekaisaran Yangkang hanyalah tempat belajar untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan kultivasi. Bahkan membunuh putra mahkota Ling Yuxia pun bisa dianggap sebagai bagian dari pengalaman, sementara Kaisar Yanfeng masih membutuhkan dukungan Qin Mu dalam banyak hal. Pemberontakan Ling Yuxia kemudian diikuti pembersihan besar-besaran. Para pejabat yang terlibat hartanya disita, sementara para biksu dan Taois dari Sekte Great Lei serta Sekte Dao ditangkap dan dieksekusi. Dalam catatan sejarah, kejadian itu nantinya hanya tercatat singkat sebagai pemberontakan dan eksekusi putra mahkota. Kepala Ling Yuxia sendiri menghilang tanpa ditemukan, dan Kaisar Yanfeng tidak memerintahkan pencarian lebih lanjut. Kaisar Yanfeng membuat dekret menghapus nama Ling Yuxia dari silsilah keluarga kekaisaran dan menurunkan status ibu kandungnya yang telah mati menjadi selir. Setelah itu, ia merombak jajaran pejabat dengan mengangkat para sarjana muda dan orang-orang berbakat untuk mengisi posisi yang kosong. Beberapa hari kemudian, Pangeran kedua Ling Yushu dipanggil pulang dari perbatasan.
Karena kondisi tubuh Kaisar Yan Feng mulai memburuk, Ling Yushu akhirnya diangkat sebagai putra mahkota untuk mengawasi pemerintahan dan menjalankan urusan kekaisaran. Kaisar Yan Feng kemudian bertanya, "Yushu, apa yang kamu lakukan setelah mengurus pemerintahan?" Ling Yushu menyatakan bahwa langkah pertamanya adalah membatalkan perjanjian dengan negara-negara asing dan merebut kembali tanah yang telah diberikan. Setelah itu, ia akan membersihkan sekte-sekte yang memanfaatkan kekacauan dan membantu rakyat korban bencana. Namun ketika ia menyebut akan menulis dekret pengakuan dosa demi menenangkan rakyat dan meminta pengampunan dari Dewa Langit, Kaisar Yan Feng marah dan mendesak Ling Yushu mengatakan siapa yang mengajarinya. Ia tahu putranya tidak mungkin berpikir seperti itu sendiri, karena perkataan tersebut hanya bisa muncul dari seseorang yang memahami cara berpikir seorang kaisar. Ternyata, Ling Yushu mendapatkan saran tersebut dari guru negara dan pihak istana bangsawan. Kaisar kemudian memperingatkan Ling Yushu agar tidak hanya mengikuti pemikiran orang lain. Karena suatu hari nanti ia akan menjadi kaisar dan harus mampu mengambil keputusan dengan pikirannya sendiri. Kaisar Yan Feng kemudian mengungkapkan kekhawatirannya yang sebenarnya kepada Ling Yushu. Setelah kehilangan kultivasi dan harta sucinya, tubuh Kaisar Yan Feng berada dalam kondisi buruk, dan ia memperkirakan hanya memiliki sekitar 50 tahun untuk hidup jika tidak berhasil memulihkan kekuatannya. Karena itu, ia meminta Ling Yushu mempersiapkan diri dengan matang untuk mengambil alih kekaisaran suatu saat nanti. Sementara itu, di sekte Tianmo, Qin Mu memimpin para tetua dan anggota sekte berziarah ke makam Raja Surgawi Qian dan Raja Surgawi Lu. Karena tubuh Raja Surgawi Lu tidak ditemukan, hanya pakaiannya yang dikuburkan sebagai tanda penghormatan. Qin Mu meletakkan kepala Ling Yuxia di depan makam tersebut, lalu membakar dupa dan memberi hormat. Setelah upacara selesai, Raja Surgawi Yu menghampiri Qin Mu dengan cemas dan bertanya apakah aman bagi Qin Mu untuk kembali ke Kaisaran Yang Kang. Ia khawatir Kaisar akan memusuhi mereka karena kultus suci baru saja membunuh Kaisar palsu, serta banyak ahli dari Sekte Dao dan Sekte Great lain. Qin Mu menjawab dengan tenang bahwa selama Sekte Dao dan Sekte Great lain masih berdiri, prioritas utama Kaisar Yan Feng adalah menumpas dua musuh besar tersebut terlebih dahulu. Kaisar tidak akan berani menyerang Sekte Tianmo-nya sebelum menyelesaikan urusan dengan kedua sekte itu. Oleh karena itu, untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir. Raja Surgawi Yu mendengarnya pun merasa tenang. Qin Mu kemudian berjalan ke pohon suci dan menyentuh biji-bijiannya sambil mempertanyakan, apakah manusia benar-benar mampu mengubah dao langit dan bumi? Raja Surgawi Yu yang mendengarnya mengakui bahwa pertanyaan yang diajukan Qin Mu terlalu bodoh tentang pemahamannya. Namun, ia tetap menjawabnya dan menjelaskan bahwa awalnya tidak ada jalan di masa lalu, tetapi karena semakin banyak orang yang melewatinya, terbentuklah jalan. Karena orang tidak suka berjalan di lumpur saat hujan, mereka memasang lempengan batu. Karena berjalan kaki terasa lambat, mereka menciptakan roda dan kereta kuda. Setelah manusia menciptakannya, hal tersebut barulah menjadi bagian dari dao langit dan bumi. Hal yang sama terjadi ketika manusia menciptakan kapal terbang, menambang biji logam, hingga menciptakan surat terbang untuk komunikasi jarak jauh. Menurut Yu, setiap inovasi manusia secara bertahap meningkatkan dan melengkapi dao agung. Di masa lalu, orang-orang di utara kelaparan saat musim dingin karena sulit mendapatkan sayuran segar. Sekarang, berkat kapal terbang, hasil bumi dari selatan bisa tiba dalam hitungan hari. Dulu, lahan tandus dipenuhi iblis. Sekarang, mantra manusia mengubahnya menjadi bukit hijau dan air jernih. Bahkan angin, hujan, dan petir yang dulu ditakuti, kini bisa dikendalikan. Raja Surgawi Yu bertanya kepada Qin Mu apakah semua itu berarti manusia telah mengubah dao langit dan bumi. Qin Mu mengangguk dan mengakui bahwa manusia memang telah mengubah dan mengembangkan dao langit dan bumi. Ia juga mengatakan bahwa Raja Surgawi Yu sama sekali tidak bodoh dan tidak perlu terus merendahkan dirinya. Kemudian, Raja Surgawi Yu mengkhawatirkan masa depan sekte Tianmo. Ia mengingatkan bahwa Qin Mu pernah mengatakan Kaisar mungkin akan menyerang mereka setelah berhasil melenyapkan sekte Dao dan sekte Great lain. Raja Surgawi Yu lalu bertanya apakah Qin Mu memiliki rencana untuk menghadapinya dan apakah Qin Mu mungkin menjadi seorang kaisar. Qin Mu menggelengkan kepala. Ia menolak untuk menjadi kaisar. Baginya, selama tujuan kaisar sejalan dengan mereka, jabatan itu tidak penting. Selain itu, posisi mereka cukup aman karena guru kekaisaran kini menjabat sebagai Raja Surgawi keempat di sekte Tianmo-nya. Qin Mu juga menilai bahwa kaisar tidak akan mudah mengalahkan musuh sekuat sekte Dao dan sekte Great lain. Aku datang ke kekaisaran Yang Kang hanya untuk mencari pengalaman dan mendalami kultivasi. Setelah itu Qin Mu meninggalkan gunung.
dan kembali ke perguruan tinggi Kekaisaran Yang Kang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.